Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Beberapa waktu yang lalu ada yang request rabaan dari induk jantan yang saya pegang ini ternakan kohyap ya. Jadi ini menggunakan ring yap hijau nomor serinya 522. Jadi kebetulan burung ini saya jodohkan, sebetulnya sih bukan saya jodohkan tapi jodoh sendiri, karena pada saat burung ini sudah pindah di kandang saya, sudah pomah, itu saya umbar, saya bebaskan untuk pilih betina sendiri, dan akhirnya jodoh sendiri dengan betina. Kebetulan saudara seinduk persis dengan burung yang saya namakan Kilat, yang waktu itu mati di landasan ya. Jadi turun sekitar jam 11:30-12, ngelos ngencot gini, lost control ya, akhirnya mati di tempat. Nah, nanti sekalian rabaan, di samping rabaan dari jantan ini dengan ring yap hijau nomor 522, sekalian nanti juga saya info rabaan mengenai betina jodohnya ini, atau betina seinduk persis ya dengan Kilat. Ikuti terus videonya. Jadi ceritanya burung ini saya dapat saat saya bermain ke rumah kohyap yang di Semarang, sekitar 1,5 atau 2 bulan yang lalu. Jadi jalur dari burung ini ya jantan dengan ring yap hijau 522 ini anak trilap sendiri dari jalur Janoko, yaitu salah satu burung terbaiknya kohyap saat ini ya. Dan mungkin bagi yang belum tahu, kohyap mulai aktif beternak lagi ini kan sekitar 3-4 tahun ini ya, belakangan ini. Dan hasil ternakan dia yang pertama itu menggunakan ring yap plus nomor seri warna pink. Nah, itu berarti generasi hasil ternakan generasi pertama sejak kohyap aktif kembali ya untuk bermain merpati. Nah, setelah pink itu dilanjutkan dengan menggunakan ring yap hijau ya, ring yap hijau seperti ini. Ini mungkin saya dekatkan. Nah, ini ya, ini ring yap asli warna hijau. Nah, ini kebetulan nomor ringnya 522. Nah, info yang saya dapat itu ring yap yang warna pink yang awal-awal dia pakai di hasil ternakan generasi pertama ya, sejak dia mulai aktif kembali itu dia mencetak 1000 piece ya. 1000 piece dan hanya digunakan 600 sekian. Jadi sisanya itu ada sekitar 300-an ya, 300-an sekian itu yang
keluar dari kandangnya kohyap tanpa burung ya, jadi hanya ringnya saja itu dia bagi-bagikan terutama kedua orang ya, ada yang dari Jogja dan dari Magelang. Jadi makanya harus hati-hati ya, jadi kalau banyak beredar yang menjual merpati dengan ring yap warna pink, kalau nggak langsung dari sumbernya ya itu dikhawatirkan ringnya asli tetapi burungnya bukan hasil dari ternakan kohyap sendiri tuh. Nah setelah pink berhenti ya, pink sudah tidak digunakan lagi, diganti dengan menggunakan ring yap hijau ini sampai sekarang. Dan sempat terakhir itu menggunakan ring rudo ya, rudo itu singkatannya rupiah dolar atau rumah dolar ya. Nah itu juga ringnya kohyap juga ya, tetapi kayaknya cuma dipakai untuk beberapa ekor saja dan kembali dilanjutkan dengan menggunakan ring yap hijau. Nah untuk detail katurangganya seperti apa saya akan sampaikan setelah ini. Jadi ini tampak dari samping ya, jadi kalau burung dipegang ya seperti ini penampilannya. Mata kuning ya, kiri kanan sama, paruh tipis tapi agak sedikit panjang. Ini burung baru meloloh, makanya hidungnya agak basah. Dan kebetulan piyek perdana dari burung ini sudah diinden orang dan bahkan sudah dibayar lunas. Tinggal nunggu nanti sampai dewasa kita kirim. Kalau boleh jujur, sebetulnya secara rabaan ini bukan tipe rabaan favorit saya. Bukan berarti jelek ya, tetapi ya setiap penghobi, setiap pemain merpati kan pasti punya kriteria sendiri-sendiri ya, yang mereka senangi ya. Dan kebetulan ini sebetulnya bukan tipe saya, bukan tipe favorit saya untuk rabaan. Secara pegangan sih pada dasarnya enak ya, pas di tangan, cuman memang agak sedikit keras ya, agak sedikit keras, bukan tipe pegangan yang lembut mentul-mentul ya. Terus ekor standar ya, ekor standar rapi, terus bentuk larnya seperti ini. Nah salah satu yang saya senang ini bentuk lar ini cukup bagus ya. Terus juga pada saat digelar itu larnya ini langsung melengkung ya, melengkung membentuk suatu cekungan. Kalau dilihat dari bawah ini kelihatan sekali cekung ya. Nah ini salah satu ciri burung biasanya cepat sekali naik ya, cepat naik, terus tentunya dengan speed yang bagus ya. Nilar satunya seperti ini ya, begitu dilar ini dia cekung gini, melengkung. Nah ini biasanya burung pasti akan cepat naik. 3 lar paling ujung juga sejajar ya. Ini dasaran pengalaman, salah satu ciri-ciri burung yang stabil tinggi. Terus capit udangnya, wah ini keras sekali kalau ini, kayak beton ya, capit udangnya keras sekali, jarak kurang dari 1 cm, kurang lebih 1 cm, tapi kayaknya kurang dari 1 cm. Kaki juga kering ya, terus tulangannya standar ya, jadi nggak ada yang istimewa dari tulangannya, ya biasa saja ya. Bukan keras, bukan yang kasar ya. Dan bukan tulangan yang lembut. Apalagi dagingan ya, karena saya sebetulnya nggak pernah tuh buka-buka daging seperti gini ya, karena fungsinya apa juga nggak begitu paham saya. Yang jelas
Kalau dagingan ya saya pegang, saya rasakan aja. Di pegangan itu dagingannya lembut, ya, kenyal atau keras, ya itu aja sebetulnya. Kalau yang saya tahu. Nih burungnya, posisi baru meloloh. Oke ya, saya kira itu aja. Nanti sekalian saya spill rabaan dari induk betinanya atau jodohnya, yaitu saudaranya Kilat seinduk persis. Nah, ini betina jodohnya Yap tadi, Yap 522. Nah, betina ini saudara seinduk persis dengan Kilat. Kilat yang tinggi turun jam setengah 12 ngelos sampai bawah tapi kurang kontrol. Nah, ini kedua anaknya sudah diinden orang. Ini telur perdana sudah diinden orang dan sudah dibayar lunas. Rabaannya seperti apa, betinanya. Nih coba saya infokan. Nah, ini betina jodohnya induk jantan Yap tadi. Ini betina ini saudara seinduk persis dengan Kilat. Ini baru ngeloloh ya. Hidung mainnya basah. Burungnya ya nggak besar, kecil. Oh, ini malah suaminya datang. Jadi seperti Kilat. Kilat juga burungnya kecil. Pergi dulu. Makanya Kilat itu selama ini dipanggilnya Megan kecil, ya, sama joki sama perawat kandang itu dipanggilnya Megan kecil. Nah, emang burungnya kecil. Nah, saya di panggung itu yang punya saya sendiri ada 2 Megan. Satu besar, satu kecil. Jadi untuk memudahkan pada waktu pelepasan supaya tidak salah informasi, joki lepasnya dan biasanya cuma nyebutnya Megan kecil atau Megan besar. Nah, burungnya sederhana, makanya susah ya kalau kita nggak tahu jalur terahnya itu, menilai burung hanya dari pegangan itu agak susah. Tapi walaupun burung ini nggak besar, tapi sangat proporsional. Nih, melarnya cakep, udah otomatis lar cakep, lidian, sodonan ya saya nyebutnya. Bagus ya, solid, kenceng tapi lentur. Ekornya ya standar lah ya, bagus. Pegangannya memang enak sekali. Di tangan itu langsung nyaman pegang, bulat, bulunya halus, dan kepalanya ya memang wajahnya wajah-wajah kejam. Ya kelihatan ya, mata kuning kiri kanan. Oh, wajahnya wajah-wajah serem. Dadanya lumayan jantung. Bulunya halus. Ya. Dagingan empuk. Empuk tapi isi, ya bukan empuk yang kempes. Empuk tapi isi. Nih mata kiri kanan sama, kaki juga kering.
Nah, ini nomor ringnya 2426. Ya, ini berarti ini adiknya kilat. Adiknya kilat seinduk persis. Jadi hasil dari CR dan anak delta. CR sendiri itu adalah induk jantannya Marco Polo. Jadi kilat sama betina ini sebetulnya adiknya Marco Polo tapi beda induk betina. Udah gitu aja ya, mau direview apanya lagi. Kita lihat aja nanti, tunggu hasil anaknya seperti apa. Kalau speed kayaknya sih udah nggak perlu diragukan. Nah, tinggal nanti bagaimana kestabilan ketinggiannya, terus respon turunnya pada saat digeber. Nah, itu nanti taunya ya hanya pada saat burung itu kita latih. Ya. Teori boleh lah, teori prediksi boleh. Tapi ujung-ujungnya adalah hasil di lapangan nanti seperti apa. Ya, kalau yang bisa saya tebak ini sudah pasti speednya bagus. Ya. Speed burung cepat naik, enak dilatihnya, dan nanti tinggal gimana gaya turunnya. Apakah ngelosnya anteng, kenceng seperti kilat, atau goyang. Terus bawahnya gimana, tepat betina, isi, kontrol. Itu ujung-ujungnya nanti lihat bagaimana pada saat anaknya kita latih. Ini ya cakep ya. Jadi untuk indukan itu sebenarnya tidak harus burung yang besar. Ya, kalau betina mau jantan itu sama saja. Yang penting burung sehat, proporsional, dan normal. Ya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Terlalu besar sekalipun juga menurut saya kurang bagus. Ya. Oke, saya kira itu aja dulu. Bagi yang mau inden telur tetasan kedua boleh ya, tapi harga pasti sudah beda dengan telur perdana. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.